Tapi ketika hasad sudah masuk, seorang hatta orang alim jamaah sekalian, sekalipun dia bisa melakukan hal yang buruk yang menurut kita mustahil karena kedengkian yang dimiliki. Level seorang yang berilmu sekalipun, kedengkiannya dengan ahli ilmu yang lain, dia bisa menjatuhkan nama baik ahli ilmu tersebut di depan orang baik supaya orang lain menjatuhkannya. Ini hasad, bahayanya bukan hanya kepada awam saja jamaah sekalian. Dari sini jamaah sekalian muncullah satu nasihat akan bahayanya ikhtilat. Akan bahayanya ikhtilat, bermudah-mudah sering berkumpul, bercampur antara laki dan perempuan. Dan jangan meremehkan namanya nafsu. Enggak pak, dia cuman ipar saya. Oh enggak, dia itu apa namanya sepupu saya. Nah, kan kita sering meremehkan hal yang seperti, oh enggak pak, dia anaknya teman akrab saya pak. Atau mungkin seorang guru mengatakan dia santriwati saya. Contohnya ya. Ayat ini mengajari kita pak, jangan bermain-main dengan namanya syahwat dan lawan jenis. Kenapa? Karena Quran mencontohkan satu potret sebuah kemustahilan yang dipikirkan oleh orang, tapi akhirnya terjadi. Kalau hari ini mungkin level-level kita di Indonesia bukan perbudakan dengan karyawan di bawahnya, dengan supirnya, dengan pembantu di rumahnya, gitu. Kalau kita di Indonesia ini pak, selingkuh terjadi. Kenapa Quran memotret demikian? Supaya kita nggak meremehkan tuh namanya bermain-main dengan namanya syahwat. Karena yang dicontohkan pertama adalah istrinya pejabat, yang kedua cantik jelita, kemudian yang ketiga punya semuanya pak. Ya, sementara Yusuf alaihissalam status saat itu masih budak di rumah itu. Wanita kalau selingkuh itu beda dengan laki-laki selingkuh. Laki-laki selingkuh syahwat pertama kali pak. Sehingga kalau mungkin ditekan tinggalkan wanita itu, bisa jadi dia tinggalkan pak, tenang cari yang lain karena memang syahwat. Tapi kalau perempuan berselingkuh itu karena cinta, udah gandoli susah dilepaskan pak, karena dia nggak bisa begitu saja menyerahkan harga dirinya sebelum berulang-ulang kali tersentuh hatinya. Inilah perempuan, laki-lakinya hajatnya wanita itu aman dan nyaman. Ketika hajat itu tidak diberi, maka akan bermasalah. Tapi kalau sudah merasa aman dan nyaman, mohon maaf, fisik itu nomor sekian. Banyak kasus yang terjadi. Kalau yang melakukan adalah perempuan, itu di luar akal kita. Pertama, mungkin dengan laki-laki yang lebih sepuh, lebih senior. Kenapa? Karena nyaman dengannya. Kenapa? Dia tidak mendapatkan sosok ayah dalam hidupnya. Nah, saya sering wanti-wanti kepada para ayah yang punya anak gadis. Jaga pak, kasih imun di rumah itu dengan sebaik-baiknya. Imun apa? Imun gizi hati, kasih sayang yang lebih. Karena nanti tidak akan dia mudah menyambut kasih sayang dari orang-orang bermasalah di luar sana kalau proteksi ini sudah ada di rumahnya. Saya sering mengatakan pada anak saya meskipun masih kecil-kecil, nah kalau ada orang yang di luar sana sayang sama kamu, tidak ada yang mengalahkan sayangnya ayah sama kamu. Itu proteksi yang saya sampaikan terus berulang sama anak-anak. Imun kita di rumah ini seperti apa? Yang terpenting tuh imun kita di rumah dulu. Di sana tuh fitnah dajjal semakin hari itu semakin ngeri jemaah sekalian. Fitnah dajjal akhir zaman ini. Macam-macam model kemaksiatan dengan gaya barunya. Jemaah sekalian, itu kalau nggak kita bentengi di rumah kita, subhanallah, rapuh sekali pak generasi kita hari ini. Bukan nggak ada Ustaz, ada. Cuma nggak pernah bersentuhan dengan sang ayahnya. Oke. Ini salah satu penyebab paling besar. Apapun kriminal hari ini terjadi itu, peran ayah itu ternyata sebab utamanya. Dan itu cocok dengan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim dalam salah satu buku fenomenal beliau, Tuhfatul Maulud bi Adabil Maulud. Beliau mengatakan faida tabartal fasada fil aulad, kalau Anda mendapati kerusakan-kerusakan atau penyimpangan-penyimpangan ada pada anak-anak, fa'lam anna amadahu min kibalil aba, ketahuilah penyebab terbesar utamanya karena ayahnya. Karena ayahnya. Kayaknya ketika panggilan hai talak itu kalau diterjemahkan dalam kamus lisanul Arab dijelaskan hayyatu laka, I'm ready for you. Itu saya sudah mempersiapkan diri, mulai pakaian saya, mulai dia mau betul-betul mempersiapkan diri untuk berzina jemaah. Wangiannya, kostumnya. Makanya kalimatnya hai talak, hayyatu, aku mempersiapkan diriku laka hanya untuk. Jadi waktunya telah dipilih,
Ya, jadi semua dipersiapkan. Hayyatulah. Nabi Yusuf itu bukan sekali dua kali dalam dipanggil, sering di situ, tinggalnya di situ, tapi beliau membedakan. Ini bukan panggilan bekenteng bocor, ini panggilan iman bocor ini. Ya, tahu. Nah, ini kalimatnya hayyatulah. Hayyatulah. Nah, jamaah sekalian Allah muliakan, makanya namanya syahwat itu tidak boleh kita bermain, bermudah-mudah dengannya. Karena salah satu tunggangan paling besar setan dalam menggelincirkan manusia, kekuatannya lewat an-nisa. Lewat an-nisa. Allah maba'id baini, ya Allah jauhkan aku dari dosa. Itu bukan jarak yang biasa, nggak nanggung antara timur dan barat, bainal masyriqi wal maghrib. Di situ dijelaskan, kita minta dijauhkan itu bukan hanya dari dosanya, tapi berlindung dari momentumnya, dari kesempatan. Karena kita ini kadang selalu ketemu tempat-tempat atau momentum-momentum yang kita gampang tergelincir, atau berlindung dari waktunya, dari tempatnya, dari waktunya, dari peluang-peluangnya. Itu makna Allah maba'id baini. Jadi jauhkan semuanya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa tercurah rahmatnya Allah untuk kita semua di pagi yang barokah ini. Nikmatnya yang kita rasakan, ahyana ba'dama amatana. Allah beri kesempatan kita hidup setelah sesaat kita dimatikan. Semoga selalu menyadarkan kita untuk kembali selalu memperbaiki amal soleh kita. Salah satunya ikhtiarnya adalah dengan menambah ilmu. Sesungguhnya surga sangat identik sekali dengan ilmu. Sehingga itulah kenapa Nabi kita mengatakan, man yuridillaha bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah memfahamkan dia dalam urusan agama. Tahu rambu-rambu, ngerti halal dan haram adalah sebuah wasilah kita jamaah sekalian mendapatkan ridhonya Allah. Kenapa kembali dikatakan identik dengan surga? Nabi pun juga melengkapi sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis yang sangat masyhur, di mana janji kemudahan siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, bermudah-mudah ia melangkah ke majelis ilmu, maka Allah beri dia kemudahan pula untuk perjalanannya menuju jannah atau surga. Karena sekali lagi mengerti rambu-rambu, larangan dan perintah, itu adalah modal awal kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, semoga lewat majelis ilmu di subuh barokah ini, tak sekedar pengetahuan yang Allah beri kepada kita, tentunya setelah kita berdoa kepada Allah, minimal Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, tetapi kita berharap bahwasanya ilmu yang kita fahami menambah iman kita dan juga semakin mendorong kita untuk beramal soleh insyaallah. Kita tidak lupa bersolawat untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jamaah, semoga salawat yang kita selalu lazimi di lisan kita ini menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga selalu menjadi pengingat diri dalam perjalanan kita beragama, kita berkomitmen mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, pada subuh kali ini kita akan kembali menggali dan mentadaburi episode kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, dan hari ini kembali kita telah memasuki ujian yang kedua dalam perjalanan hidup Nabiullah Yusuf alaihissalam, dan disebut dalam Quran sebagai ujian terbesar, yaitu fitnah wanita. Kalaulah Quran menyebut tentang tipu dayanya syaitan, sangat masyhur kita telah mendengar, inna kaida syaitani kana dha'ifah. Tipu daya setan itu lemah. Itulah kenapa dalam surat An-Nas, jamaah sekalian, ketika berbicara tentang gangguannya setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. As-sadr itu dalam pembahasan tazkiyatun nafas merupakan lapis hati yang paling luar. As-sadr.
Nanti di dalamnya ada namanya fuad, di dalamnya lagi barulah namanya qalbu. Puncak paling dalam hati bernama lub, jamaknya albab. Jadi ketika sesuatu yang kita terima baik lewat indera kita, mata kita, telinga kita, itu pertama kali bersentuhannya baru lewat sodar, jamaah. Kita mau memasukkannya atau tidak ke dalamnya. Kalau memasukkannya ke dalamnya, maka otomatis akan menambah pikiran kita. Semakin masuk lebih dalam, maka semakin akan sering kita pikirkan. Itulah kenapa ketika Allah mendefinisikan tentang ciri khas ulul albab. Ulul albab berarti orang-orang yang memiliki lub yang paling dalam. Jadi lapisan hati paling dalam. Maka ciri khasnya adalah alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang tersebut akan senantiasa mengingat Allah. Jadi semakin sering mengingat Allah dalam semua kondisinya. Baik dia duduk, berdiri, berbaring, ini ulul albab. Kenapa? Telah dimasukkan bukan di luarnya, tapi sudah masuk paling dalam. Paling dalam. Allah diletakkan di posisi paling pertama sebelum yang lainnya. Yang paling sering difikirkan, yang menjadi referensi pertama kali, sandaran pertama kali dalam setiap aktivitas kehidupannya bersama Allah, di awal, di pertengahan aktivitasnya sampai pada akhirnya. Allah lagi, Allah terus dan terusnya. Makanya ulul albab, jamaah sekalian. Nah, setan disebutkan dalam surat An-Nas baru lapis pertama. Setan itu lemah, jamaah sekalian, menjadi kuat karena bantuannya manusia. Kitalah yang memberikan peluang dia masuk ke dalam hati kita, ke dalam. Quran sudah mengatakan dia cuma dalam sodar saja, jemaah. Cuman kita sering memberikan peluangnya. Itulah kenapa kita dalam tazkiyah diperintahkan untuk selalu membersihkan hati. Salah satunya dari penyakit-penyakitnya. Di antara 3 sumber pertama kali sehingga setan peluang masuk, salah satunya adalah al-hasad, penyakit hasad. Kalau ini sudah ada, inilah menu paling difavoritkan oleh setan sehingga dia bisa menguasai jiwanya manusia. Lihat dosa-dosa besar di muka bumi ini tidak kita pungkiri lewat pembahasan tafsir surah Yusuf yang kita telah pelajari berangkat daripada hasad. Orang-orang soleh dari anak-anaknya Nabi Yakub. Kenapa disebut orang-orang soleh? Anaknya para nabi, jamaah sekalian, dan tidak disebut cerita tentang kekufurannya, yaitu putra-putranya Nabi Yakub. Beda dengan putranya Nabi Nuh, berbeda dengan putranya Nabi Lut yang jelas-jelas bagaimana penolakannya kepada syariat. Bukti konkretnya lagi bahwasanya mereka adalah anak-anak soleh. Mereka mengatakan wa takunu min ba'dihi qauman sholihin, yang kemarin telah kita bahas ketika mereka rapat ingin merencanakan makar apa yang akan kita lakukan untuk Yusuf ini. Uqtulu Yusuf, kelompok pertama mengatakan kita bunuh saja Yusuf. Kelompok kedua mengatakan awitrahuhu ardhan, kita buang saja jauh-jauh. Yang penting goal kita adalah wajah ayah kita fokus kepada kita. Yahlakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman sholihin. Habis itu kita kembali soleh lagi. Nah, gitu ya. Jadi habis eksekusi itu kita lakukan, kita balik ke track kita lagi, soleh lagi. Itu yang menjadi dalil penguat mereka ini anak-anak soleh, anak-anak baik. Tapi ketika hasad sudah masuk, seorang hatta orang alim, jamaah sekalian, sekalipun dia bisa melakukan hal yang buruk yang menurut kita mustahil karena kedengkian yang dimiliki. Level seorang yang berilmu sekalipun, kedengkiannya dengan ahli ilmu yang lain, dia bisa menjatuhkan nama baik ahli ilmu tersebut di depan orang baik supaya orang lain menjatuhkannya. Ini hasad, bahayanya bukan hanya kepada awam saja, jamaah sekalian. Ya, hatta profesi agama. Muadzin ada 3 contohnya. Maka ketika hasad masuk, hatta level mulia, muadzin yang disebutkan kemuliaannya oleh Nabi SAW, bagaimana kemuliaannya kelak di akhirat seorang muadzin. Tapi dia bisa, jamaah sekalian, dengan hasad itu melakukan keburukan kepada muadzin yang lainnya. Saya pernah bertemu dengan satu kasus di sebuah masjid besar, jamaah sekalian, muadzin 3. Itu sampai melakukan ilmu sihir, yaitu mensihir muadzin yang lainnya, keluarganya. Karena pada ujungnya ketahuan. Dan dia kemudian dikeluarkan dari masjid tersebut dan mengaku bahwasanya dia telah mensihir kawannya. Muadzin, orang yang beraktivitas di masjid, yang dilakukan adalah kebaikan, memanggil orang untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah hasad masuk dalam diri,
jamaah sekalian, menyerang, maka inilah yang akan membakar kebaikan. Nabi mengatakan, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Sehingga Nabi wanti-wanti, hendaklah kalian menjauhi itu namanya hasad, karena sesungguhnya dia akan memakan kebaikan yang kita kerjakan seperti api yang melahap kayu bakar. Jamaah yang Allah muliakan, jadi kembali kepada tipu daya syaitan yang dikatakan Quran, inna kaida syaitani kana dhaifa, kuatnya dibantu oleh manusia. Jin-jin jamaah sekalian, para dukun ini saling menguatkan, mereka lemah, bisa menipu daya manusia supaya beribadah kepada selain Allah, atau paling tidak menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam hal perlindungan. Jamaah, selain a'udzubillah, dia juga bilang a'udzu bi sayyidi hadal wadi. Orang-orang Arab sering mengatakan demikian. Ketika para mu'allafnya, orang-orang yang baru masuk Islam, mereka masih berat meninggalkan yang lain, dan ini mu'allaf yang terpaksa. Di periode Fathu Mekah masih banyak yang seperti ini, ya. Jadi mereka masuk Islam itu karena ngikut. Maka kualitas seorang masuk Islam di periode awal berbeda dengan ketika yang di periode Fathu Mekah, karena keimanannya belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti salah satu episode ujiannya di perang Hunain. Jadi setelah periode Fathu Mekah ada perang Hunain. Mereka masih minta kepada Nabi Islam, ya Rasulullah, di sana ada pohon yang dahulu ketika kami berperang, kami senantiasa menggantungkan pedang-pedang kami, senjata kami di pohon tersebut. Kemudian Nabi mengatakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Bani Israel diselamatkan Allah menyeberangi lautan, di seberang sana habis diselamatkan oleh Allah, ketemu kaum yang wujud Tuhannya itu bisa dilihat dengan patung-patung. Maka Bani Israel tertarik, mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong dong buatin kami Tuhan tuh yang kayak mereka, itulah Tuhannya, bisa dilihat, bisa didatangi tiap hari, gitu ya. Apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tujhalun, kalian kok bodoh sekali, kita baru diselamatin sama Allah. Nah, saat itu dibacakan ayat itu kepada orang-orang mu'allaf setelah periode Fathu Mekah. Jadi nggak boleh, kita ini baru dapat nikmat dari Allah, kenapa kita balik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Dalam bab perlindungan, setan itu menggoda supaya kita merasa tidak cukup dalam berlindung kepada Allah. Ya, di sini ada penunggunya loh, tempat ini. Ya, berlindung pula pada menunggu tempat ini. A'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Sehingga mereka mengatakan, aku berlindung dengan sayyidnya, tuannya. Kalau orang Jawa bilang sing bahu reksonya tempat ini, gitu ya. Ya, penguasanya tempat ini. Ya, maka Nabi mencegahnya. Kenapa Anda tidak mengatakan a'udzu bi kalimatillahi tammah? Selesai. Min syarri ma khalaq. Sudah tamah, itu sudah lengkap, Pak, sempurna. Maka siapa mengatakan man nazala manzilan, siapa yang singgah di sebuah tempat, kata Nabi sallallahu, faqala, kemudian dia berdoa a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Beliau mengatakan lam yadhurruhu syai'un hatta yarhala min manzili dzalik. Tidak akan ada yang membahayakan bagi dirinya apapun itu sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Ini asal muasal doa ini ketika mereka masih merasa belum cukup ketika dalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setannya Mas kalian sering kuatnya begitu, ketika ditakuti, ketika dibesar-besarkan, apalagi sering dikasih makan, gitu ya. Sebenarnya dia lemah, jemaah sekalian. Mereka lemah, Allah yang mengatakan lemah, tapi kitalah manusia yang membantu dan membukakan pintu dia supaya jadi kuat. Nah, sebenarnya yang paling kuat, kata Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita bahas pagi barokah ini. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita azim. Kalau tipu daya setan tadi dhaifah. Tipu daya wanita dikatakan Allah inna kaidakunna azim. Baik, kita kembali kepada episode wanita ini, masuk dalam kehidupan Nabi Yusuf setelah memasuki masa asyuddah. Yang kemarin sudah kita bahas, Allah telah mempersiapkan bekal untuk menghadapi ujian besar ini dengan dua modal. Atainahu hukman wa ilma. Di ayat 22, ya Allah, kemudian kami memberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam hikmah dan ilmu pengetahuan. Dan hikmah serta ilmu sudah kita bahas kemarin, dan itu buah balasan yang Allah kasih kepada orang-orang yang masuk kelompok muhsin. Wa kadzalika najzil muhsinin. Sehingga saya sampaikan kemarin, kalau kita
pingin ilmu kita diberkahi, anak-anak kita senantiasa kita wasiati poin, jagalah akhlak kita, karena sesungguhnya akhlak itu akan menjadikan sebab datangnya ilmu yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istilah orang-orang sufi mungkin istilahnya ilmu laduni, tapi sebenarnya ya ini memang anugerah, sehingga Allah mengatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang telah Allah kasih dalam hidupnya ilmu namanya hikmah, maka sehingga dia sejatinya telah mendapatkan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Tidak ada kebaikan yang melebihi ilmu hikmah. Dan jamaah sekalian, sekali lagi sababiyahnya, wasilahnya adalah dengan memperbaiki akhlak. Rasulullah dapat hadiah ilmu ini karena backgroundnya Allah telah menjaga Nabi SAW. Gelar Al-Amin disandang sebelum diangkat jadi Nabi. Tidak pernah Nabi ikut budaya-budaya dari jahiliyah. Tidak pernah Nabi ikut nimbrung minum khamar meskipun seteguk. Tidak pernah Nabi ikut hura-hura dalam acara-acara konsernya orang-orang Mekah. Nabi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faja'alan nu'asa fi ainaihi. Nabi kemudian dibuat kantuk kedua matanya, dan ketika terbangun acara mereka sudah selesai. Dijaga. Sekaligus memang karena Allah mempersiapkan ini mendapatkan hikmah. Jadi Nabi itu dapat bonus banyak jamaah sekalian sebelum meminta. Tapi dari situ kita ambil pelajaran. Nah, kalau itu wasilahnya, berarti kita harus caranya seperti itu meskipun kita harus meminta. Nabi itu dapat bonus lapang dada sebelum minta lapang dada. Alam nasra laka sadra. Nabi Musa alaihissalam minta dulu. Nabi Musa, Rabbis sahli sadri. Nah, kita ngikutlah itu karena kita belum dijamin lapang dada. Nah, Nabi dijamin semuanya terjaga karena Nabi dipersiapkan untuk menjadi penutup risalah, khatamul anbiya wal mursalin. Tetapi sunnatullah ya kita ngikut. Nabi jaga akhlaknya, meskipun itu wasilah Allah jaga Nabi. Tapi berarti kita dengan menjaga akhlak, ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan bonus pengetahuan yang tadi diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang baik. Wa kadzalika najzil muhsinin. Nah, jemaah sekalian, ayat 23 berbunyi warawadathu allati huwa fi baitiha. Dan perempuan itu mulai menggoda Nabi Yusuf yang tinggal di rumahnya dia, di rumahnya perempuan itu. Wa ghallaqatil abwab, makar dilakukan dengan menutup semua pintu-pintu. Wa qalat hai talak, kemudian diawali dengan panggilan mesra, hai talak, marilah kesini engkau. Qala, respon Nabi Yusuf, ia mengatakan ma'adallah, lindungi aku ya Allah. Innahu rabbi akrama maswaya, sesungguhnya Tuanku telah melakukan hal yang baik kepadaku, memuliakanku. Innahu la yuflihudz dzalimun, sesungguhnya orang zalim itu tidak akan pernah bahagia. Jamaah sekalian, banyak pelajaran dari ayat ini. Yang pertama adalah kalimat rawadathu. Rawada itu akarnya sama dengan kalimat murtad. Ya, radda yaruddu. Sesuatu yang terjadi berulang-ulang, keluar masuk ya. Dan godaan dengan menggunakan kalimat rawada berarti bukan sekali. Inilah ciri khasnya wanita yang berbeda, sangat berbeda dengan laki-laki, Pak. Bahwasanya ketika perempuan itu sampai pada level dosa seperti ini, itu karena sebab yang berulang-ulang. Apa itu? Diteliti lewat kalimat berikutnya, allati huwa fi baitiha, karena Nabi Yusuf tinggal bersamanya. Dari sini jemaah sekalian muncullah satu nasihat akan bahayanya ikhtilat. Akan bahayanya ikhtilat, bermudah-mudah sering berkumpul, bercampur antara laki dan perempuan. Dan jangan meremehkan namanya nafsu. Enggak, Pak, dia cuman ipar saya. Oh, enggak, dia itu apa namanya sepupu saya. Nah, ini kan kita sering meremehkan hal yang seperti, oh enggak, Pak, dia anaknya teman akrab saya, Pak. Atau mungkin seorang guru mengatakan dia santriwati saya, gitu, contohnya ya. Ayat ini mengajari kita, Pak, jangan bermain-main dengan namanya syahwat dan lawan jenis. Kenapa? Karena Quran mencontohkan satu potret sebuah kemustahilan yang dipikirkan oleh orang, tapi akhirnya terjadi. Di mana kemustahilan yang dipikirkan orang? Status imra'atul aziz adalah istrinya pejabat. Kekayaan telah dimiliki, jabatan telah dipunyai, kegantengan suaminya telah dimiliki.
Al-Aziz terkenal salah satunya dengan rupawannya Pak, selain kepintarannya dalam ngurusi ekonomi, dan itulah nanti Nabi Yusuf belajar ya ngurusi ekonomi negara, maka ketamparannya juga tidak dipungkiri Al-Aziz. Hanya satu kekurangan, yaitu masalah nasab. Allah tidak takdirkan punya keturunan bersama istrinya. Nah, itulah nanti ada satu di antara analisis beberapa penyebab kenapa keluarga mereka ada permasalahan di sini. Nah, jamaah yang Allah muliakan, rupawan. Menurut kita, apalagi di kalangan orang-orang selain ajam, mereka orang-orang Arab itu kalau namanya status sosial itu sangat diperhatikan Pak. Ya, antara tuan dan budak itu sangat terasa sekali. Kalau kita belum merasakan karena kita belum pernah melewati masa perbudakan. Tapi kalau satu kelompok kaum yang pernah merasakan episode perbudakan, itu ngerasa banget Pak betapa harga diri mereka akan jatuh kalau dalam tanda kutip selingkuh sama budak. Kalau hari ini mungkin level-level kita di Indonesia bukan perbudakan, dengan karyawan di bawahnya, dengan supirnya, dengan pembantu di rumahnya gitu. Kalau kita di Indonesia ini Pak, selingkuh terjadi. Kenapa Quran memotret demikian? Supaya kita nggak meremehkan tuh namanya bermain-main dengan namanya syahwat. Karena yang dicontohkan pertama adalah istrinya pejabat, yang kedua cantik jelita, kemudian yang ketiga punya semuanya Pak. Ya, sementara Yusuf alaihissalam status saat itu masih budak di rumah itu, masih abdun statusnya, budak di rumah itu, sehingga memanggil bosnya dengan kalimat Robbi, innahu Robbi ahsana maswaya, sesungguhnya Robku, tuanku. Nah, Rob itu maknanya tuan, lawan daripada abdun, lawan daripada budak. Statusnya saat itu masih budak Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tapi terjadi jamaah sekalian, apalagi pelakunya yang goda perempuan. Perempuan ini jamaah sekalian gengsi untuk melakukan itu. Biasanya cenderung yang menggoda pertama kali adalah laki-laki. Kenapa demikian? Jamaah, ini sekali lagi contoh sebuah kemustahilan tapi terjadi. Ya, wah, nggak mungkin. Teman, namanya syahwat terjadi Pak. Inilah yang kemarin saya katakan di analisis para ulama tentang kasus-kasus yang baru yang lagi viral waktu itu. Itu sebelum hari ini kita baru ketahuan, oh tersangkanya ternyata ini. Kalau paham tafsir Yusuf sudah tahu Pak tersangkanya siapa. Kemudian sebabnya apa, salah satunya lewat ayat ini, salah satu ini baru salah satu. Motif besarnya itu belum, motif besarnya apa? Itu baru motif awalnya. Ya kelihatan karena perselingkuhan, karena cemburu, karena marah, emosi. Itu gambarannya. Nanti dalamnya motif besarnya apa di tafsir surah Yusuf juga nggak ada Pak. Ada rahasia yang tidak diingini untuk ketahuan. Itu nanti disebutkan. Sehingga sampai orang itu membunuh itu apa? Rahasia apa? Itu pertanyaan besar. Jadi jamaah sekalian, sebelum hiruk pikuk kemarin berita penembakan dan sebagainya, di tafsir sudah kesimpulannya sudah ada Pak. Ini istrinya gimana, ini anunya gimana, sebagaimana ayat yang tadi saya sebut. Nggak mungkin lah sama bawahannya. Rawadathu, wanita kalau selingkuh itu beda dengan laki-laki selingkuh. Laki-laki selingkuh syahwat pertama kali Pak, sehingga kalau mungkin ditekan, tinggalkan wanita itu, bisa jadi dia tinggalkan Pak, tenang cari yang lain, karena memang syahwat. Tapi kalau perempuan berselingkuh itu karena cinta, udah gandoli, susah dilepaskan Pak, karena dia nggak bisa begitu saja menyerahkan harga dirinya sebelum berulang-ulang kali tersentuh hatinya. Inilah perempuan. Laki-laki ketika punya istilah gunung tinggi kudaki, lautan luas ku seberangi, memang tipikal syahwat demikian. Ketemu dengan seorang lawan jenis, kemudian tertarik, dia katakan mungkin oleh kanan kirinya, oh dia masih kuliah loh, tenang aja, nanti tak biayai kuliahnya. Pokoknya Pak, nah, kalau udah syahwat itu pokok. Nah, dia tuh nggak ada ijazahnya, oh nggak apa-apa, ijazah gampang dicari sekarang, nanti ikut paket aja kalau dia perlu ijazah. Ya, jadi pokoknya akan diterjang loh dengan syahwat. Kalau perempuan Mbak, yang dicari, makanya hajatnya wanita itu aman dan nyaman. Ketika hajat itu tidak diberi, maka akan bermasalah. Tapi kalau sudah merasa aman dan nyaman, mohon maaf, fisik itu nomor sekian. Banyak kasus perselingkuhan terjadi
Kalau yang melakukan adalah perempuan, itu di luar akal kita. Pertama, mungkin dengan laki-laki yang lebih sepuh, lebih senior. Kenapa? Karena nyaman dengannya. Kenapa? Dia tidak mendapatkan sosok ayah dalam hidupnya. Pak, saya sering wanti-wanti kepada para ayah yang punya anak gadis. Jaga, Pak. Kasih imun di rumah itu dengan sebaik-baiknya. Imun apa? Imun gizi hati, kasih sayang yang lebih. Karena nanti tidak akan dia mudah menyambut kasih sayang dari orang-orang bermasalah di luar sana kalau proteksi ini sudah ada di rumahnya. Saya sering mengatakan pada anak saya meskipun masih kecil-kecil, nah, kalau ada orang yang di luar sana sayang sama kamu, tidak ada yang mengalahkan sayangnya ayah sama kamu. Itu proteksi yang saya sampaikan terus berulang sama anak-anak. Di luar sana ada predator seksual, di luar sana ada pengedar narkoba, dan semuanya, Pak, saya pernah meneliti dalam beberapa satu literatur. Ternyata mereka ikut kursus parenting, Pak. Minimal 3 bulan. Kenapa? Karena supaya paham bagaimana metode takliful qulub, mengikat hati. Cobalah, rokok, barang yang ditawarkan, yang ditulisnya di situ, awas rokok, jantungan, impotensi, tulisnya gitu. Gambarnya juga serem. Tapi marketingnya, gadis cantik, senyumannya, anak SMA nggak ada pernah dapat pujian daripada bapaknya, nggak ada pernah. Cowok ganteng, rokok enak, dibilang ganteng. Kalimat singkat kelihatannya simple. Yang ngomong siapa? SPG rokok, dibeli Pak rokoknya. Dibeli rokok. Cuman dibilang ganteng. Jamaah yang Allah muliakan, ini proteksi itu deh. Virus luar itu jamaah sekalian sudah kita nggak bisa bendung karena semakin banyak tiap hari model ragam virus. Permasalahannya imun kita di rumah seperti apa gitu. Imun kita di rumah ini seperti apa? Yang terpenting tuh imun kita di rumah dulu. Di sana tuh fitnah dajjal semakin hari itu semakin ngeri jemaah sekalian. Fitnah dajjal akhir zaman ini. Macam-macam model kemaksiatan dengan gaya barunya. Jemaah sekalian, itu kalau nggak kita bentengi di rumah kita, subhanallah, rapuh sekali Pak generasi kita hari ini. Nah, kita kembali. Perempuan tadi nyaman. Kalau sudah nyaman, nggak peduli sama siapa Pak, udah susah dilepaskan Pak. Nyaman bersama, mohon maaf, ada orang yang hadir ternyata menjadi sosok seperti ayahnya, di mana ayahnya nggak seperti itu, nempel Pak, jaraknya jauh, umurnya lebih 20 tahun bedanya, kayak bapak dan anak, pergi sama dia Pak, pergi sama dia. Karena perempuan itu zaman sebelum nyaman nggak bisa, makanya ketika ditawari seorang lawan jenis sebagai perempuan ya belum bisa. Makanya meskipun ini nggak boleh kita jadikan jurus untuk kemaksiatan, ini laki-laki yang sering membuat baper perempuan ya inilah biasanya yang sering menjaring itu caranya seperti itu Pak. Karena hati itu kalau ibarat saklar lampu ini ceklek jebol juga Pak. Nah ceklek-cekleknya dengan apa? Dengan kalimat, dengan perhatian. Jamaah yang Allah muliakan, di rumah itu kuping yang senantiasa hadir untuk selalu mendengar ceritanya Imro'atul Aziz adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Suaminya jarang pulang. Itulah kenapa rumahnya dalam surat Yusuf ayat 23 nisbatnya bukan kepada rumah suami. Fi baitiha, ha itu dia perempuan. Laki-laki fi baitihi, di rumahnya dia laki-laki. Kenapa nisbatnya bukan rumah suaminya? Padahal hadis Nabi mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang perempuan itu ra'iyah, dia pengatur, maksudnya punya tanggung jawab besar di rumahnya suaminya. Status rumah di rumah ya. Sorry. Tapi surat ini, ayat ini menarik, tidak dinisbatkan kepada Al-Aziz, tapi dinisbatkan kepada istrinya. Dan para ulama tafsir menjelaskan salah satunya dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, karena zaujnya jarang pulang sehingga distatuskanlah rumah itu seakan ya memang itu hari-harinya ya di istrinya aja di situ, suaminya jarang. Makanya berani melakukan hal yang tercela tersebut karena tahu ini bukan jadwal waktu pulangnya suami. Makanya terkagetlah sang istri ketika tiba-tiba suaminya pulang. Terbuka pintunya, kemudian dia bingung panik mengatakan, majaza, apa wahai suamiku balasan yang layak untuk seseorang yang berani macam-macam kepada istrimu ini apa? Terjadilah itu eksekusi. Harusnya begitu, tapi waktu itu bukan eksekusi Pak. Tenang aja. Nah, kita jangan ngomong kemana-mana, kamu diam, kamu bertobat ya.
Wah, ini kok aneh ini, ada hal apa, kenapa tidak cemburu banget? Kalau kasus yang kemarin terjadi kan cemburu banget, eksekusi gitu Pak ya, karena kaget gitu Pak, ketahuan ada hal yang penting yang rahasianya tidak diketahui oleh sang istri. Nah, ini kenapa itu nanti episode berikutnya. Beberapa, dan itu menjadi salah satu pelajaran hari ini orang-orang hukum untuk melihat motif-motif kejahatan itu apa saja sih, salah satunya lewat ayat ini. Motif-motif kejahatan itu apa sih? Jadi mungkin karena ini, itu tinggal contohnya aja. Oh karena ini. Dan saya yakin pasti benar ya. Saya contohkan beberapa waktu lalu, 2 bulan lalu saya bertemu, ini persepsi tafsir coba sih, bukan kita orang hukum atau orang di bidang kriminolog, enggak, cuman hanya persepsi tafsir, keterbatasan, cuman ya tadi ternyata enggak bertentangan dengan ilmu-ilmu tadi. 2 bulan yang lalu saya bertemu dengan seorang jamaah yang menceritakan tentang salah satu keluarganya berselingkuh ya, baru pernikahan menginjak 4 bulan di kota Balikpapan. Perempuan itu kemudian akhirnya kita perintah hijrah dulu dari tempat ini, diasingkan bahasa begitu ya, akhirnya dihijrahkan ke Jawa, ditampung dengan keluarga Jawa. Dan ada beberapa hal yang saya suruh contehin untuk muhasabah. Ini suami istri habis menikah seperti apa gitu kan. Jadi pertama, apakah suaminya sering keluar kota? Ya. Kalau itu mungkin biasa Pak, orang mengatakan keluar kota jarang ketemu, peluangnya. Oh enggak, yang paling besar nggak seperti itu. Saya katakan, dulunya apakah istrinya bekerja? Iya, contengin. Apakah terlambat dalam menikah? Iya, pasti dicontengin itu Pak. Iya, dicontengin. Ini perempuan sejak kecil atau mungkin usia berapa ayahnya nggak ada atau peran itu nggak dirasakan? Bukan nggak ada Ustadz, ada, cuma nggak pernah bersentuhan dengan sang ayahnya. Oke, ini salah satu penyebab paling besar. Apapun kriminal hari ini terjadi itu, peran ayah itu ternyata sebab utamanya. Dan itu cocok dengan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim dalam salah satu buku fenomenal beliau, Tuhfatul Maulud bi Adabil Maulud. Beliau mengatakan faida tabartal fasada fil aulad, kalau Anda mendapati kerusakan atau penyimpangan ada pada anak-anak, fa'lam anna amatahu min kibalil aba, ketahuilah penyebab terbesar utamanya karena ayahnya. Dan dari beliau memang jauh. Nah, ketemulah orang di kantor yang memposisikan seperti bapak. Dia berselingkuhnya dengan orang ini, berselingkuhnya dengan orang ini. Betul itu ya. Jadi yang saya tanyakan tadi betul semua. Ditanya iya begini. Ya itulah satu. Saya tadi pertanyakan itu bukan untuk menjas, enggak, karena bukan kapasitas menghakimi, karena ini kita cari solusi bersama, tapi untuk kita tarik kesimpulan untuk muhasabah kita. Ternyata dampaknya bisa larinya ke sana. Kalau dari si suami pelajarannya, apakah ini perempuan akhirnya langsung disuruh berhenti kerja? Betul. Itu juga salah satunya Pak. Kadang kita menyuruh istri kita tidak bekerja, padahal sebelumnya adalah aktivis perempuan atau mungkin seorang yang sibuk di luar, tetapi solusinya belum kita kasih. Di luar hiruk pikuk itu belum tergantikan di rumah. Kegiatan apa? Kuping yang tidak kita siapkan, sementara mereka banyak kawan-kawan yang siap mendengarkan ocehannya. Di rumah kita nggak siap menyediakan kuping kita. Jadi banyak hal yang terjadi, mungkin niatnya baik supaya ya sudah di rumah aja lah, meminimalisir keburukan. Oke, mungkin niatnya baik, tapi solusinya kadang kita nggak kasih. Dan itu tadi pelajaran untuk suami. Tadi satunya pelajaran untuk ayah, ini pelajaran untuk suami. Jadi semuanya bisa ditarik kesimpulan. Saya kembali jemaah. Jadi Al-Aziz tadi jarang di rumah. Yang sering berkomunikasi adalah dengan Nabi Yusuf. Makanya ketika panggilan hai talak itu kalau diterjemahkan dalam Kamus Lisanul Arab dijelaskan hayyatu laka, I'm ready for you. Itu saya sudah mempersiapkan diri, mulai pakaian saya, dia betul-betul mempersiapkan diri untuk berzina jemaah. Wangiannya, kostumnya. Makanya kalimatnya hai talak, hayyatu, aku mempersiapkan diriku laka hanya untuk. Jadi waktunya telah dipilih, ya. Jadi semua dipersiapkan. Hayyatulah. Nabi Yusuf itu bukan sekali dua kali dipanggil, sering di situ, tinggalnya di situ.
Tapi beliau membedakan, ini bukan panggilan genteng bocor ini panggilan iman bocor ini. Ya, tahu. Nah, ini kalimatnya hayyatulah. Hayyatulah. Nah, jamaah sekalian Allah muliakan, makanya namanya syahwat itu tidak boleh kita bermain bermudah-mudah dengannya, karena salah satu tunggangan paling besar setan dalam menggelincirkan manusia kekuatannya lewat an-nisa. Nah, jamaah sekalian yang Allah muliakan rahiman rahimakumullah, dari sini kita juga bisa belajar apa proteksi yang diajarkan dalam kisah ini, sehingga kita kalau ada peluang seperti di depan mata kita, kemudian kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf mengajarkan 3 hal. Yang pertama, qala ma'adallah, tidak a'udzubillah, tapi ma'adallah. Dan itu pun para ulama mengatakan boleh kita melafalkan seperti Nabi Yusuf melafalkan. Ya, ma'adallah. Waktunya ketemu, peluang kita berbuat dosa, tempatnya ya mendukung, tidak ada kontrol sosial kita. Jamaah dapat tugas luar negeri, gak usah luar kota, luar negeri sekalian. Di sana orang bule semuanya. Kita nggak ada temen yang jadi kontrol sosial kita. Iman kita saat itu belum dicas, jadi jarang kajian, tiba-tiba tugas keluar kota. Ini Pak, ya kita ini makanya sering kajian Pak, sering majelis ilmu, sering ngaji, sering silaturahim, berhubungan dengan orang soleh. Sehingga tatkala kita bertugas tuh iman kita tuh siap. Ini pas bertugas keluar, iman tidak siap. Datang wanita bule cantik pirang, berbahasa dengan bahasa kaum kita. Mas, saking Indonesia aja, bule bahasa Jawa, noleh kanan kiri, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, nggak ada yang kenal, senang aja. Iya Mbak, saya orang Indonesia gitu. Saya kalau boleh saya akan menemani untuk mengantarkan Anda keliling Australia dan sebagainya. Wah, ini peluang ini. Coba sekalian, kontrol sosial kita lagi lemah saat itu. Subhanallah. Inilah kenapa dalam doa iftitah, di mukadimah sholat itu ada istilah doa iftitah dan doa istiftah. Dibagi 2. Iftitah itu pembuka yang pendek-pendek. Ada 10 riwayat doa iftitah dan istiftah. Yang panjang namanya istiftah. Biasanya yang pendek dibaca Nabi siang hari. Kalau panjang dibaca malam hari, termasuk ketika tahajud. Beliau tidak Allahumma ba'id baini, tapi Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Dan satu doa istiftah yang panjang itu ini dibaca malam hari. Tapi kalau pendek-pendek mulai dari Allahu akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallahi bukratan wa asila, itu 1. Kemudian yang dalam sahihain yang paling rankingnya paling tinggi ada di Sahih Bukhari Muslim, Allahumma ba'id baini baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ranking berikutnya baru wajah tu wajhiyah. Ada 10 riwayat doa istiftah dan iftitah. Silakan pilih yang mana. Ya, kalau waktunya singkat, imamnya cepat, ya Allah berkabir, alhamdulillah katsir, wa subhanallah bukratan asya. Cukup, itu doa iftitah juga. Nah, kalau yang pendek masuk iftitah, yang panjang namanya istiftah. Istilahnya saja, Pak. Nah, jamaah sekalian, dalam doa iftitah, nah Allahumma ba'id baini termasuk masih iftitah paling bawah. Ya, maksudnya agak panjang ya, nggak terlalu pendek, dia tengah-tengah. Allahumma ba'id baini. Dalam tadabbur bacaan sholat, contohnya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan aku dari dosa. Itu bukan nanggung, bukan jarak yang biasa, nggak nanggung antara timur dan barat, bainal masyriqi wal maghrib. Di situ dijelaskan, kita minta dijauhkan itu bukan hanya dari dosanya, tapi berlindung dari momentumnya, dari kesempatan. Karena kita ini kadang selalu ketemu tempat-tempat atau momentum-momentum yang kita gampang tergelincir. Atau berlindung dari waktunya, dari tempatnya, dari waktunya, dari peluang-peluangnya. Itu makna Allahumma ba'id baini. Jadi jauhkan semuanya ya Allah. Makanya dalam kalimatnya Nabi Yusuf, qala ma'adallah, bukan a'udzubillah. Mim dalam ilmu sharaf menunjukkan ismul makan waz zaman, tempat dan waktu. Artinya apa? Ya Allah, lindungi aku ya Allah dari kondisi yang gak aman tuh iman saya ini. Ya Allah, lindungi aku ya Allah dari tempat dan waktu yang tidak aman tuh iman saya ini. Itu ma'adallah, bukan jadi lebih dalam lagi, Pak. Qala ma'adallah, Allah selamatkan aku dari kondisi ini ya Allah, selamatkan aku dari tempat-tempat kayak gini ya Allah. Nah, itu ma'adallah Pak namanya.
Ma'adallah. Satu itu. Yang kedua, saya singkat, nanti kita dalami di pertemuan berikutnya. Nabi Yusuf mengatakan, innahu rabbi ahsana maswaya. Jadi apa namanya, hal yang membuat kita bisa terrem dari dosa adalah mengingat kebaikan. Kalau di sini disebutkan apa? Innahu rabbi, sesungguhnya Robku. Itu maknanya dua. Pertama, paling puncak Rob adalah Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka setiap orang yang paling banyak sering mengingat nikmatnya Allah, minimal punya rasa malu untuk melanggar aturannya Allah. Loh, saya ini oksigen dari mana ya Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ada pelanggaran ya Allah, aku malu sama engkau ya Allah. Itu level paling tinggi iman, dan puncaknya sampai ke ihsan. Kalaupun paling rendah, paling enggak ingatlah Rob berupa manusia. Jadi Rob bisa manusia, ada, cuman enggak sempurna. Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Siapa itu? Orang tua. Lihat bayang-bayang orang tua kebaikannya. Ya Allah, malu ya bapakku kalau melakukan ini. Itu kebayang di wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau di sini makna yang lain, Rob itu tuan, bosnya. Ya Allah, bosku udah baik, masa aku selingkuh sama istrinya? Ya, Rob itu punya dua makna, Allah dan makhluk. Hanya saja kalau Rob berupa manusia atau makhluk lemah, ada kurangnya, penjagaannya nggak sempurna. Tapi juga disebut Rob dalam bahasa tekstualnya, linguistiknya. Rob maknanya ya tuan, bos, atau orang-orang yang sering melihara kita. Mulai dari pertama adalah orang tua kita, pemelihara kita. Ya, itu Rob. Jadi mengingat kebaikan itu bisa mengerem kita. Ya, jamaah tinggal di sebuah rumah dapat fasilitas dari fulan si A, itu lengkap Pak, gak usah bayar listrik, gak usah bayar air, kulkas isinya lengkap, tinggal ngambil kebaikan itu. Kemudian tiba-tiba di suatu ketika di jalan sampai nyerempet mobilnya, apa namanya, mobil kita diserempet oleh beliau, artinya beliau yang salah ceritanya. Tapi karena kita ingat kebaikan yang sudah banyak, itu sampai kita bisa lupakan Pak, mohon maaf Pak, malah kita minta maaf gitu. Kenapa? Power mengingat kebaikan. Jadi orang kalau ingat kebaikan minimal punya rasa malu. Nah, yang terakhir, Nabi Yusuf mengajarkan innahu la yuflihudz zalim. Tidak pernah orang zalim itu bahagia. Apa maksudnya? Cara meminimalisir kita tergelincir adalah ingatlah konsekuensi setelah melakukannya. Banyak orang itu nggak mikir konsekuensinya, Pak, sehingga pokoknya sekarang lah. Nah, ini singkatnya demikian. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita sambung di kesempatan berikutnya, masih membahas tentang episode ujian ini. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari fitnah-fitnah ini, termasuk fitnah besar yang bisa menggelincirkan manusia, hatta orang yang berilmu sekaligus rata-rata jatuh dengan wanita. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis kita pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.